Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Irsada dari SDN 061 Cijerah. Kali ini saya akan mencoba membuat sebuah refleksi dari modul 1.1 tentang bagaimana sebetulnya penerapan dari filosofis Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Bapak dan Ibu, saat ini saya sedang mengajar pembelajaran IPA di kelas 6, ya. Nah, tapi yang menjadi fokus adalah apa sih gagasan filosofis Ki Hajar Dewantara yang mendasari kegiatan belajar ini berlangsung, gitu. Kegiatan pembelajaran pertama, seperti yang kita ketahui, Ki Hajar Dewantara itu ingin memanusiakan manusia, proses memanusiakan manusia. Saat ini saya sedang mengajar, akan tetapi yang saya lakukan adalah bagaimana memanusiakan manusia ini dalam artian memberi kebebasan kepada peserta didik dalam membuat sebuah karya yang bisa mereka buat. Yang sedang dipelajari hal ini tentang IPA. Fokusnya adalah bagaimana kita menghemat penggunaan listrik. Ya. Sedangkan tujuan pembelajarannya di sini, peserta didik akan membuat sebuah karya bertemakan cara menghemat listrik dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, tapi ada hal yang betul-betul saya ingin mengakomodir bagaimana perbedaan siswa itu ada di kelas. Nah, caranya adalah bagaimana saya memberikan sebuah keleluasan bagi siswa untuk membuat jawaban dari karya yang bisa mereka buat. Makanya di sini pilih, buatlah satu karya dalam bentuk mau itu tulisan tips dan trik, melalui gambar, melalui komik, video pendek, ataupun lagu atau puisi dan yang lainnya. Karena seperti yang kita ketahui, memang anak-anak pada dasarnya mempunyai perbedaan dari segi minat dan bakat serta apa yang mereka kuasai dalam proses mereka mengekspresikan ide dan gagasannya. Nah, kemudian yang kedua, apa sih alasan kontekstualnya? Secara kontekstual, saya mengajarkan anak-anak belajar di kelas itu tanpa kehadiran saya. Nah, ini seperti yang kita ketahui, ini proses belajar yang sedang terjadi saat ini, di mana anak-anak berada di ruangan kelas, sedangkan saya sendiri berada di ruang guru, gitu ya. Nah, ini sudah dilakukan beberapa kali, sehingga meskipun tanpa ada kehadiran guru, anak-anak bisa diberikan sebuah kepercayaan dan kebebasan bahwasanya belajar itu tanpa harus hadir seorang guru di kelas. Nah, ini akan sangat dirasakan bagaimana pada saat guru mempunyai beban kerja di luar sekolah, gitu ya, ada di naswa, sehingga anak-anak akan di kelas dan saya sendiri ada di ruangan yang lain. Nah, yang saya simulasikan sekarang adalah bagaimana anak-anak sudah terbiasa belajar di kelas dengan menggunakan Chromebook, sedangkan saya ada di ruangan guru. Anak-anak bisa terpantau dengan sendirinya. Nah, bagaimana cara memantau anak-anak ini dalam keadaan terkondisikan dengan baik? Ada salah satu tim yang namanya adalah Super Learning Team. Super Learning Team adalah anak-anak yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola kelasnya, ya. Jadi kalaupun seperti yang ketahui ada ketua kelas dan yang lainnya, sehingga permasalahan terkait bagaimana anak-anak di kelas itu ada orang yang menggantikan kita. Jadi setidaknya mereka mempunyai kemampuan yang lebih, mempunyai leadership yang bagus. Nah, selanjutnya apa yang dipelajari anak-anak persis seperti yang sudah saya sampaikan di sini. Jadi anak-anak sekarang diajarkan materi tentang IPA, cara menggunakan listrik, menghemat, ya. Tapi mereka akan diberi sebuah pilihan bagaimana mereka akan membuat karya, dan karya ini merupakan sebuah jawaban dari apa yang sudah saya tugaskan. Jadi setiap anak pasti akan berbeda. Lalu sebetulnya apa yang sudah saya lakukan selama ini? Kalaupun kita lihat beberapa link tugas yang sudah saya kerjakan, dan kebetulan alhamdulillah anak-anak sudah terbiasa juga dengan teknologi Chromebook dan yang lainnya, pemanfaatan belajar ide, banyak sekali yang sudah saya lakukan. Dari mulai bahasa Indonesia, dan ini memang sesuai dengan apa yang saya tugaskan. Contoh kemarin anak-anak membuat tentang SBDP, video tentang produk. Jadi di sini semuanya ada linknya, semuanya aktif dan saya bisa melakukan.
anak-anak cara meringan tugasnya persis seperti ini. Jadi saya bisa mendapatkan rekap tugas yang baik, kemudian saya juga akan mudah menilainya. Nah, yang ketiga, demonstrasi ide. Sebetulnya ketika saya menampilkan beberapa tayangan, bagaimana tayangan anak-anak di kelas, bagaimana tayangan tugas, ini adalah demonstrasi dari ide yang saya ketahui tentang bagaimana kita mengajak anak-anak untuk belajar memanusiakan manusia, memberikan kebebasan. Ada salah satu videonya. Ya. Jadi videonya cuma pendek. Ya. Nah, tidak hanya ini saja, banyak yang sudah anak-anak lakukan, banyak yang sudah anak-anak buat. Bagaimana mereka membuat reklame, bagaimana mereka membuat karya, dan ini betul-betul memberikan kebebasan mereka. Bagaimana anak-anak bisa mendesain, bayangkan. Anak-anak sudah bisa mendesain seperti ini hanya dengan menggunakan Chromebook. Gitu. Nah, kemudian yang keempat, tantangan dan solusi. Apa sebetulnya tantangan yang terjadi saat ini? Tantangan adalah bagaimana anak dilatih untuk menggunakan gadget dengan cara yang baik dan benar. Seperti yang ketahui, tantangan di luar sekolah itu tentang penggunaan gadget, penyalahgunaan gadget banyak. Terlepas dari adanya game online yang tidak bisa kontrol, tapi setidaknya di kelas kita harus betul-betul memberikan sebuah keyakinan bahwasanya seberapa banyaknya tantangan rintangan yang di luar kelas, kalian sendiri yang mempunyai kontrol itu. Makanya di kelas tetap kita ajarkan bagaimana cara menggunakan internet dengan baik, cara menggunakan gadget dengan sebaik-baiknya, terutama dalam pembelajaran. Dan solusinya adalah bagaimana kita senantiasa berkomunikasi dengan orang tua bahwasanya ketika anak membawa gadget ke sekolah, ya di situ kita fokus untuk belajar, tidak untuk main game dan yang lainnya. Karena tentunya kami juga mempunyai fasilitas untuk internet, Chromebook dan lain-lain, tapi sekali lagi tetap bagaimana kita mengkondisikan anak-anak bebas belajar dengan IT, tapi kita juga melihat sisi keamanan dari IT tersebut sehingga anak-anak bisa diarahkan untuk menggunakan IT ini dengan semestinya. Kayak hubungan dengan filosofis Ki Hajar Dewantara, sekali lagi saya ingin memanusiakan manusia, memberikan kebebasan kepada anak untuk berkarya, apalagi dengan penggunaan teknologi yang saat ini bisa diakses, tapi tetap guru harus mempunyai kontrol penuh dalam menuntun anak-anak untuk mendapatkan sebuah pembelajaran layak, pendidikan yang betul-betul bermakna sehingga dapat sesuai dan diterapkan dan diimplementasikan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.